Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para pembimbing, Bapak Profesor Didi, Bapak Dr. Yaya, yang di sini juga hadir Bapak Dr. Ahyad. Ucapkan terima kasih dan sebesar-besarnya alhamdulillah pada hari ini saya bisa mempresentasikan terkait dengan aplikasi tesis yang berikut. Komisi sidang tesis yang terhormat, pertama-tama judul yang kedua adalah implementasi kebijakan jaminan sosial rakyat Banten Bersatu atau biasa disebut Jamsos 1 di Provinsi Banten, di mana judul di atas saya tarik berdasarkan masalah penelitian yang bisa kita lihat adalah implementasi kebijakan Jamsos 1 di Provinsi Banten ini belum terlaksana sesuai prinsip-prinsip implementasi kebijakan, di mana indikasinya adalah yang pertama adalah peran TPJ dan juga TKPKD di Provinsi Banten masih belum optimal. Yang kedua, sasaran kebijakan seperti di Kota Cilegon dan Kota Tangerang Selatan ini juga belum dapat diintervensi oleh kebijakan. Oleh karena itu, sasaran Jamsos 1 dari total data yaitu 136.924 jiwa RTSM sampai Desember 2014 ini baru tercapai 88.408 RTSM, kurang lebih 65% dari 100% target sasaran. Sebesar 48.516 RTSM ini mencapai 35% yang masih dalam proses. Selanjutnya, dari masalah penelitian di atas, saya mencoba merumuskan masalah berdasarkan dua poin yang telah saya kaji. Yang pertama adalah problem statement, yaitu implementasi kebijakan jaminan sosial rakyat Banten Bersatu atau Jamsos 1 di Provinsi Banten belum sesuai dengan prinsip-prinsip implementasi kebijakan. Poin kedua, berdasarkan problem statement, peneliti merumuskan research question, yaitu bagaimana implementasi kebijakan jaminan sosial rakyat Banten Bersatu atau Jamsos 1 di Provinsi Banten. Adapun fokus penelitian yang saya kaji pada kajian ini adalah pada kajian implementasi kebijakan Jamsos 1 di Provinsi Banten. Apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip implementasi kebijakan dan sehingga kebijakan Jamsos 1 ini dapat dirasakan manfaatnya khususnya oleh sasaran kebijakan yaitu RTSM. Dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengungkap, dan memahami implementasi kebijakan Jamsos 1 di Provinsi Banten dengan mengkaji prinsip-prinsip ketepatan dalam implementasi kebijakan tersebut, di mana manfaat dari penelitian ini juga dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek teoritis, yaitu mengembangkan ilmu administrasi publik, khususnya kajian implementasi kebijakan publik. Yang kedua adalah aspek praktis, yaitu untuk menjadi bahan pertimbangan bagi pelaksanaan kebijakan Jamsos 1 dalam tadi menanggulangi kemiskinan yang ada di Provinsi Banten. Selanjutnya, kajian pustaka. Yang pertama adalah mengkaji literatur.
Pertama, dapat dilihat dari tesis terdahulu yang saya ambil dari Uji tahun 2012 dan Febri tahun 2013. Selanjutnya, relasi administrasi dan kebijakan publik yang diambil dari Tauha 1996, Sapei 1999, Henry 1980. Konsep dan prinsip implementasi kebijakan saya ambil dari Kahyan tahun 2008, Edward tahun 1980, Muldoko tahun 2008. Selanjutnya, konsep kemiskinan saya ambil dari Dabudi 2004, Fatur Rahman 2009. Selanjutnya, paradigma kerangka pemikiran yang bisa dipresentasikan itu adalah dari peraturan gubernur, di mana payung hukum dari peraturan gubernur ini adalah Pergub nomor 2 tahun 2013, yaitu tentang juknis atau petunjuk pelaksanaan jam sosratus di Provinsi Banten, dan Pergub nomor 5 tahun 2014 perubahan atas Pergub 2 tahun 2013. Selanjutnya, implementasi kebijakan, yaitu suatu aktivitas untuk mendapatkan hasil sesuai tujuan atau sasaran kebijakan. Urunannya pada prinsip 4 tepat, yaitu yang pertama, kebijakan sudah tepat, 2 tepat pelaksanaannya, 3 tepat target, 4 tepat lingkungan. Selanjutnya, berkurangnya warga miskin di Provinsi Banten adalah merupakan hasil dari output aplikasi yang tadi berdasarkan dari implementasi kebijakan dan juga aplikasi dari prinsip 4 tepat tersebut, di mana outputnya berkurangnya warga miskin di Provinsi Banten ini dalam konteks jam sosratus dapat mengakses, yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah kesehatan. Selanjutnya, proposisi penelitian. Implementasi kebijakan jaminan sosial rakyat Banten Bersatu atau jam sosratus di Provinsi Banten ditentukan oleh prinsip-prinsip implementasi kebijakan. Apakah sudah tepat pelaksanaan, tepat target, dan juga tepat lingkungan. Sedangkan metode penelitian yang desain penelitian itu pendekatan kualitatif dengan metode Rasya 1994, Sudiono 2005, Nazir 1980. Dan sumber data yaitu berdasarkan data primer, hasil wawancara dengan informal, dan yang kedua data sekunder, hasil studi literatur dokumen data yang lain. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen kunci adalah peneliti dibantu pedoman wawancara, alat tulis, tape recorder, kamera, dan lain-lain. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama adalah observation, yaitu pengamatan secara langsung terhadap pelaksanaan kebijakan. Yang kedua adalah in-depth interview atau wawancara mendalam dengan para sumber informasi. Selanjutnya, studi dokumentasi. Komisi sidang tesis yang pertama. Selanjutnya adalah teknik pengujian data. Teknik pengujian data ini menggunakan triangulasi, yaitu kegiatan cek, recheck, dan cross check antara data sekunder, hasil observasi, dan hasil wawancara. Selanjutnya, teknik analisis data, di mana teknik analisis data ini adalah teknik analisis data interaktif, yaitu yang pertama adalah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi, di mana alur ini bisa kita lihat dari mulai pengumpulan data, penyajian data, hingga reduksi data sehingga menghasilkan kesimpulan atau verifikasi.
Berdasarkan hasil analisis 4 prinsip implementasi kebijakan menjelaskan yang pertama, apakah kebijakan sudah tepat, yaitu kebijakan jam sosial sudah tepat baik isi perumusan lembaga perumus kebijakan sesuai dengan karakter masalah kemiskinan yang ada di Provinsi Banten, yaitu akses pendidikan dan juga akses kesehatan. Yang kedua, tepat pelaksanaannya perlu ditingkatkan. Peran TPJ dan TKPKD di Provinsi Banten masih kurang optimal dalam tadi menjalankan tupoksi. Yang ketiga adalah tepat target, masih kurang tepat. Ini karena sasaran kebijakan khususnya di daerah kota, yaitu di daerah kota Cilegon dan kota Tangerang Selatan, belum dapat diintervensi oleh kebijakan. Dan yang selanjutnya adalah tepat lingkungan, masih kurang karena secara internal lembaga terkait kebijakan kurang koordinatif. Secara eksternal pemahaman RTSM ini terhadap program jam sos 1 masih dianggap hadiah, bukan bantuan terkait dengan pelaksanaan pengentasan permasalahan kemiskinan yang ada di Provinsi Banten, atau juga bukan sebagai stimulan. Selanjutnya masuk kepada kesimpulan, sehingga pada pembahasan dan juga penelitian yang lakukan ini dapat menarik kesimpulan yang pertama adalah implementasi kebijakan jam sos 1 ini masih kurang, yaitu sasaran kebijakan dari total 136.924 RTSM sampai Desember 2014 ini baru tercapai 88.408 RTSM, atau dari 100% baru mencapai 65%. Dan sebesar 48.516 RTSM atau dalam persentase 35% ini masih dalam tahap proses. Selanjutnya, peran TPJ dan TKPKD di Provinsi Banten masih kurang optimal. Dan selanjutnya, sasaran kebijakan di Kota Cilegon dan Kota Tangerang Selatan belum dapat diintervensi oleh kebijakan. Secara internal, lembaga terkait kebijakan kurang koordinatif. Secara eksternal, pemahaman RTSM terhadap program jam sos 1 tadi masih dianggap hadiah atau bukan stimulan. Selanjutnya, saran yang bisa dikemukakan adalah saran akademis, yaitu perlu penelitian lanjutan dalam aspek koordinasi antar lembaga terkait dengan kebijakan dan dampak implementasi terhadap kebijakan terhadap RTSM. Saran praktis yaitu adalah yang pertama, optimalisasi peran TPJ dan TKPKD di Provinsi Banten melalui pembinaan oleh pejabat di atasnya, yaitu baik bisa gubernur, bupati ataupun wali kota. Poin kedua adalah perlu meningkatkan koordinasi internal antar lembaga terkait kebijakan di tingkat provinsi dan juga lintas lembaga terkait di daerah kabupaten kota secara terstruktur dan prioritas. Poin yang ketiga adalah penyuluhan dan pembinaan terhadap RTSM dengan menggerakkan kelembagaan sosial untuk dapat memberikan pemahaman tentang tujuan kebijakan jam sos 1. Komisi sidang tesis yang saya hormati, demikian presentasi yang dapat saya presentasikan pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf dan juga mohon masukan pandangan dari bapak-bapak sidang tesis yang saya hormati. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
sini masih ada bahasa saran ya. Di halaman 143. Di halaman 143 itu paling atas perlu upaya struktural yang perlu upaya struktural bahasa saran. Setelah redaksinya nanti redaksi kesimpulan. Kesimpulan barangkali juga di kesimpulan pada umumnya dirinci lagi karena kesimpulan itu kan tidak satu, ini dari satu, jadi dirinci lagi karena di paparan itu memang ada 3 kesimpulan 1, 2, 3, 4 ya. Pada paparan kesimpulan ada 4. Saya kira bisa juga dari nomor itu boleh, tidak juga, tapi juga dipertegas ya, sengajinya. Kemudian karena dalam masalah penelitian ini bergambar diantaranya dari 194 itu di tahun 2011 baru 86.408 RPSM. Ada gambaran tidak pada tahun 2015? Apakah ada perubahan tidak? Kira-kira walaupun dalam tahun dengan meneliti 2015, tetapi penelitian saya ingin ada gambaran di 2013 itu seperti apa, di 2014 sudah terlihat, 2015 seperti apa. Hanya barangkali perlu juga penjelasan yang 35% masih dalam proses itu seperti apa, proses yang sedang dilakukan itu. Jadi ketidakpatan sasaran ini atau optimal sasaran ini, faktor siapa yang paling dominan sih? Apakah lembaga jam sosial itu sendiri atau lebih besar dari masyarakatnya atau dua-duanya? Mohon penjelasannya. Silakan. Terima kasih Pak Sodiri atas masukannya, dan insya Allah saya akan mencoba menjawab tadi beberapa pertanyaan terkait dengan implementasi dari tahun 2013, 2014, dan 2015 terkait dengan permasalahan data sosial ini. Bisa saya jawab pada tahun 2013 ini pemerintah Provinsi Banten dalam tadi baik menerapkan program-program kebijakan di seluruh dinas-dinas terkait memang sedang mengalami transisi Pak. Transisi pemerintahan terkait dengan transisi kebijakan, di mana pada tahun 2013 ini memang kepemimpinan di Provinsi Banten ini berganti Pak, sehingga otomatis memang sedikit merubah kebijakan dalam prosesnya yang telah memang ditentukan dan dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Di mana pada tahun 2017 ini memang secara eksplisit kebijakan jam sosial ini sempat tertahan atau tertunda. Malah sempat pada tahun 2013 itu sempat menjadi perdebatan apakah akan dihilangkan atau diganti namanya. Sampai secara spesifik seperti itu. Kalau melihat dalam konstelasi yang ada, bisa kita lihat tadi dalam konstelasi kebijakan dan juga konstelasi politik. Dan pada tahun 2014, di mana pemerintah Provinsi Banten telah menyetujui untuk melanjutkan program jam sosial itu, memang faktor yang paling utama dalam permasalahan tidak tepat sasaran terkait dengan RTSM ini adalah faktor kebijakan dari pemerintah kabupaten kota, khususnya di wilayah kota-kota Cilegon dan Tangerang Selatan, yang memang masih ada miskomunikasi terkait dengan legal standing dari
pemerintah tingkat 2. Dan memang kalau kita bisa lihat jumlah dari RTSM yang ada di Provinsi Banten ini malah menurut saya Jadi untuk kabupaten Tangsel dan Kota Cilegon. bukan Lebak dan Pandeglang bukan ya? Pandeglang bukan. Karena saya pernah itu sebelum misalnya Jawa Barat itu daerah yang miskin itu kan kabupaten itu daerah yang itu ya. Masih apa istilahnya terbelakang di antara ada program pemerintah itu adalah tertinggal. ya daerah Tertinggal itu ini sebelum periksa yaitu Lebak dan Pandeglang. Nah setelah menjadi provinsi Banten, dua daerah itu beberapa tahun itu tetap aja dan tertinggal itu tidak berubah, tetap aja gitu. Artinya karena itu mungkin tahun-tahun awal ya, sejak kapan berubah Lebak dan Pandeglang itu menjadi tidak daerah tertinggal. Dalam perubahan itu kadang-kadang terjadi juga, karena itu dijaga ya bantuan turun karena sudah tertinggal. Kira-kira kenapa itu faktor dari Cilegon dan Tangsel? Kenapa daerah itu ya yang tidak match gitu ya dengan produk gitu? Kenapa daerah itu? baik Pak. Memang kalau dibandingkan dengan Pandeglang dan Lebak, malah kalau Pandeglang dan Lebak itu malah sasarannya yang kurang banyak. Mereka memiliki banyak RTSM yang memang belum tersentuh oleh program Jam Sostra ini. Perlu kuotanya lebih besar. Nah, kalau di Tangsel dan Cilegon ini memang ada kelemahannya, itu tadi peran dari pemerintah yang di dalamnya kan ada dinas sosial yang dibentuk TPJ dan KPKD di setiap kabupaten kota dalam tadi menginventarisasi RTSM yang ada di daerah. Memang mungkin secara detail memang ada ketidakmampuan dalam menyaring dan mengaplikasikan program tersebut di Kota Tangerang Selatan dan Kota Cilegon, walaupun Kota Tangerang Selatan cenderung komunikasinya pada saat program awal lebih baik Pak. Awal lebih baik kan? Lebih baik. Ya. Pada saat transisi ini terjadi konteks ya tadi, konteks dalam pemahaman kebijakan dan juga konteks dalam pemahaman politik. Jadi memang saya juga tidak bisa mendalam untuk bagaimana melihat secara keseluruhan masalah. Nah, yang berikutnya, Pandika ini adalah calon pemimpin di Banten ini. Calon pemimpin masa depan di Banten. Tentu perlu ada pemetaan. Dari tulisan ini juga mungkin adalah pemetaan. Tetapi ini kemiskinan itu tidak terlepas dari perkembangan penduduk dan ketersediaan pangan. Kalau kita melihat di tingkat dunia, satu orang anak meninggal per 2,5 detik. Kalau satu tahun kurang lebih 15 juta anak yang meninggal karena kemiskinan, karena gizi buruk, karena kelaparan. Dan ini pada tahun 2013, sampai tahun 2014, 2015, 2016 ini lebih tinggi lagi karena banyak peperangan di situ. Tapi yang terkait dengan data 2013 itu natur murni karena kelaparan, kekurangan makan atau ketersediaan pangan. Karena pertumbuhan penduduk dengan ketersediaan pangan seperti daerah itu dan daerah kupur seperti itu. Nah di Banten kalau melihat perbandingan penduduk dengan ketersediaan pangan, kira-kira sebenarnya kan layak tidak miskin ya. Mungkin pertanyaan yang luas industri atau barangkali bagaimana kira-kira ini? Target kira-kira bisa tidak ini dalam jangka berapa tahun yang 30% ini bisa
bisa-bisanya. Sebab kalau dibandingkan dengan Jawa Barat, pertumbuhan penduduknya lebih tinggi Jawa Barat karena Barat banyak pendatang, ya, banyak pendatang. Dan pendatang itu bukan orang-orang investor, orang yang miskin, orang yang miskin. Makanya barangkali nanti perlu ada pemetaan antara perkembangan penduduk di Banten dan ketersediaan pangan, sehingga memang kemiskinan itu memang bisa diatasi. Karena program ini juga yang diteliti juga kan dengan sosial itu kan kesalahannya sangat ya. Nah, kira-kira itu bagaimana, ada gambaran tidak? Ada Pak Prof. Coba saya juga di Banten pada saat ini dibagi dua klaster Pak. Memang wilayah utara ini klasternya adalah klaster wilayah industri. Wilayah selatan adalah klaster wilayah pertanian, perkebunan, perikanan dan lain-lain. Memang dalam konteks tadi memenuhi sisa 35% kuota yang belum terlaksana ini memang ada beberapa faktor Pak. Di mana yang pertama adalah menjangkau RTSM tersebut. Di mana selain tadi menjangkau RTSM, memang kendalanya masih ada di dalam permasalahan infrastruktur yang ada di Provinsi Banten. Di mana dalam tadi mengakses terhadap layanan publik, dalam tadi menjangkau RTSM, setelah dijangkau RTSM itu, karena kan kalau jatuh satu ini diambilnya di pos Pak. Kadang-kadang kalau yang tinggal di wilayah, saya contohkan di wilayah selatan Banten seperti Citorek, untuk datang ke kantor pos mereka membutuhkan pos yang besar, membutuhkan waktu juga hampir 6 jam, hingga daerah kota di wilayah Bayah. Jadi konteks permasalahan ini memang untuk fokus yang saya lihat pada saat ini Provinsi Banten di dengan program-program yang didukung oleh program pusat dalam tadi dapat menunjang infrastruktur seperti insya Allah akan dibangun Bandara Udara Banten Selatan, dan juga setelah ditetapkannya Provinsi Banten sebagai KEK pariwisata, mudah-mudahan ini dapat mempermudah akses tersebut sehingga tadi dapat mempercepat sisa proses yang ada yang belum dilaksanakan dari kebijakan yang strategis 35% yang selesai. Mungkin target maksimal ini hingga 5 tahun depan yang saya lihat. Sekarang jadi Pak Andika yang lebih bisa memahami persoalan daripada yang lebih mulia. Langsung di lapangan. Seru dari wilayah aja. Mudah-mudahan kalau belum biasa sampaikan baik ya. Saya maaf ada tamu dari Sumatera Barat. Nanti kalau kesini lagi, ya. Mau tapi gitu aja. Nanti kita nggak ada. Nah ini mungkin di bagian saya nih, ya. Di dalam singkatan mungkin ada istilah nama singkatan bibliografi ya. Kalau di singkatan ada singkatan, karena banyak singkatan. Kalau bagi Pak Andika mungkin apa nih TPJ itu apa? Bagi saya baru baca nih. Nah, singkatan menekankan tim apa TPJ itu? Kan pembaca betul. Ada terjadi kepanjangannya kan di sini. Betul dimaksud bacanya ya. Kalau RTSM itu kalau bagusnya di awal atau di akhir ada daftar singkatan-singkatan. Karena ini banyak sekali singkatan nih. TKPKD, tim koordinasi penggerak kabupaten kota daerah. Dua. Ras RTSM, rumah tangga
ya RTS. Untuk kali LSM, kelas TPJ, TK, TKD, Jadi cuma yang RTS merah apa siapanya? Siapa? Oke, di bagian tupoksi jam sesuatu ada BTP, bantuan tunai. Nah, kan sudah bisa BTP. Askesos apa ya, halaman 72. Askesos yang benar diberikan untuk mengganti pendapatan RTS rumah tangga S6. kira tinggi Pak, RTSM kadang. Oh iya, Pak berarti itu RTSM itu RTSM. ya, jadi ini kekurangan ini. Terus BSTB halaman 72. BSTB bantuan sosial. Nah, Ini BSTB. oh iya Pak, bantuan sosial tunai bersyarat. Nah, jadi tidak bisa disingkatan, barangkali lebih baik di biasanya kalau di buku itu ada daftar singkatan atau bibliografi kalau misalnya istilahnya. Di taruhnya di depan atau di belakang Pak ya? Biasa di ayo misalnya harus dapat tabel gitu kan ya, dapat Dibuatkan tabelnya. Nanti kan ada daftar tabel. ya Pak di halaman 12 Romawi atau setelah 14 Romawi. Nah, setelah daftar gambar. Iya, tergambar. Nah, biasa ada daftar singkatan. Nah, jadi daftar singkatan yang digunakan mungkin biar nanti yang baca bisa lebih mudah. Terus OTW. Juga ya oke, SKPD ya sekarang pasti Satuan Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah. FGD Fokus Group Discussion. ya. Langsung jam sesuatu nah. Jam 1 iya. Nah, ya TKS tenaga kerja apa ya? Sukarelawan. Sukarela ya. Oh iya ada Balai Pemulihan dan sebagainya tentunya lah. Iya benar. Oke, sudah. Nah, kemudian di abstrak Pak Andika di paragraf pertama ini disebut belum terlaksana sesuai prinsip-prinsip. Nah, ya. Tapi di paragraf kedua namanya menurut telah sesuai dengan prinsip-prinsip. Kalau di atas belum, tapi di bawahnya telah. Nah, terus mana? Belum Pak. Yang Belum. Berarti itu paragraf kedua salah sebenarnya. Telah kasih sesuai ada kata bagian. Jadi pada intinya kan belum ya. belum. Semua indikator implementasi kebijakan yang tepat ya terlaksana dengan baik gitu. Yang belum itu tadi yang indikator itu kedua ya terlaksana. Dari 4 itu kalau misalnya 2-3 dari. Nah, ingin diketahui juga sejauh mana peran atau fungsi kan di sini disebutkan dalam urusan masalah bahwa TPJ dan KPKD itu masih belum optimal ya. Nah, ingin dikatakan itu tupoksinya seperti apa peran TPJ ini? Karena tampaknya peran TPJ KPKD
peran yang penting di dalam mensukseskan program jam sos 100 ini. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua yang dimasalahkan, kan sekarang ini struktur hubungan kerja antara gubernur ya dengan pemerintah kota kan sifatnya itu boleh dikatakan koordinatif ya, koordinasi paling juga supervisi, jadi tidak bisa disebut tidak dikatakan atasan langsung ya, tidak. Nah ini kan program provinsi Pak ya. Nah bagaimana program provinsi, karena di daerah jangan-jangan juga punya program yang sama. Nah, jadi bagaimana program provinsi ini yang sesuatu ini bisa di backup, didukung atau bersinergi barangkali dengan program yang ada di tingkat kabupaten kota. Nah, tingkat ini yang menentukan muncul kebijakan khususnya di Cilegon dan Tangerang sulit mungkinnya diintervensi kebijakan. Nah, jangan-jangan si Cilegon dan Plaza itu punya alasan kenapa dia tidak. Nah, maka dijelaskan dulu. Terima kasih Pak Jaya atas masukan dan pertanyaannya. Yang pertama memang sejauh mana peran dari fungsi DPJ dan TKD dari ini. Yang pertama memang tupoksi utamanya adalah sebagai penjembatan koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota, di mana tim TPJ ini kan dibentuk dari dinas sosial masing-masing tingkatan. Ya. Dan selanjutnya adalah tupoksi sebagai pengumpul data, pengumpul data dari sasaran yang akan dilakukan istilahnya aplikasi kebijakan dari pemerintah tersebut. Dan yang ketiga adalah menganalisa sasaran agar tepat sasaran di setiap daerah kabupaten kota. Kalau tadi melihat RTSN yang ada di setiap kabupaten kota untuk dikaji kembali dalam tadi apabila telah dilakukan aplikasi kebijakan apakah tepat sasaran atau tidak, seperti itu. Memang yang pertama permasalahan yang saya lihat itu adalah koordinasi dan komunikasi. Karena memang tidak bisa dipungkiri Pak ya, walaupun memang